Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Willy Akseli Heza, perwakilan dari kelompok 5, akan menjelaskan proposal penelitian metode survei kami. Judul dari penelitian ini adalah tentang persepsi mahasiswa matematika dan statistika Universitas Negeri Padang tahun 2018 terhadap pelayanan Transpadang. Latar belakang: transportasi atau pengangkutan merupakan suatu bidang yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan. Pada zaman sekarang, terdapat berbagai transportasi umum di daerah maupun di perkotaan. Namun, berbeda dalam penelitian kali ini akan membahas tentang persepsi pelayanan Transpadang. Mengapa demikian? Karena Transpadang merupakan salah satu bentuk hasil kerja dan ide dari Kota Padang. Lalu harganya yang terjangkau dibandingkan dengan transportasi online. Dan peminatnya banyak juga menjadi suatu landasan mengapa kami harus membahas tentang peningkatan kualitas pelayanan sebagai kebutuhan pengguna. Tetapi pelayanan yang diberikan masih belum sesuai harapan penumpang. Masih terdapat atribut pelayanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna Transpadang. Maka, untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan pengguna bus Transpadang, perlu dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui harapan dan persepsi atau penilaian dari pengguna atau pengamat bus Transpadang terhadap pelayanan yang diberikan dan mengetahui atribut-atribut pelayanan yang diprioritaskan untuk diperbaiki. Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu: yang pertama, apakah kualitas pelayanan bus Transpadang telah sesuai dengan kepuasan penumpang selama ini? Yang kedua, apa tindakan usulan perbaikan fasilitas yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bus Transpadang? Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penelitian kualitas mutu pelayanan Transpadang kepada penumpangnya? Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, mengukur tingkat kepuasan penumpang terhadap kualitas pelayanan bus Transpadang berdasarkan persepsi mahasiswa jurusan Matematika dan Statistika Universitas Negeri Padang tahun 2018 terhadap kualitas pelayanan Transpadang. Yang kedua, menentukan usulan prioritas perbaikan fasilitas-fasilitas yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Transpadang. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian penumpang terhadap kinerja pelayanan Transpadang. Pada cakupan masalah ini, berdasarkan rumusan masalah yang telah kami paparkan di atas slide berikutnya, di sini kami memfokuskan penelitian mengenai persepsi mahasiswa jurusan Matematika dan Statistika Universitas Negeri Padang tahun 2018 terhadap pelayanan Transpadang. Ada 3 tinjauan pustaka yang akan digunakan pada penelitian ini. Yang pertama, transportasi dan Transpadang. Transpadang itu sendiri adalah suatu alat transportasi umum yang terdapat di daerah Padang. Yang kedua, persepsi. Persepsi ialah cara pandang seseorang dalam melihat sesuatu atau menilai sesuatu. Nah, kali ini kami akan membahas tentang persepsi mahasiswa Matematika dan Statistika Universitas Negeri Padang tahun 2018 terhadap pelayanan Transpadang. Yang ketiga, purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pemilihan sampel yang kami lakukan pada penelitian ini. Teknik pemilihan sampel di mana si peneliti turun langsung ke tempat kejadian atau TKP menuju langsung ke tempat tertentu yang banyak anggota populasi dimaksud berada. Metodologi penelitian. Pada hal ini akan dijelaskan yang pertama, pendekatan dan desain penelitian. Pada pendekatan yang akan dipakai adalah pendekatan kuantitatif, sedangkan desain penelitian yang digunakan adalah desain survei deskriptif. Yang
Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Yang ketiga, populasi dan sampel. Yang keempat, instrumen pengumpulan data, di mana pada pengumpulan data ini kami menggunakan kuesioner. Yang kelima, instrumen penelitian. Yang keenam, uji validitas dan reliabilitas instrumen. Dan yang ketujuh, teknik analisis data. Tempat dan waktu penelitian. Di sini kami telah merencanakan tempat dan waktu penelitiannya sebelumnya pada tanggal 29 Februari tahun 2020, yaitu pembuatan kuesioner. Tanggal 4 sampai tanggal 14 April penyebaran kuesioner. Yang tanggal 15 sampai tanggal 20 April yaitu menginputkan data menjadi data elektronik. Tanggal 22 April menguji validitas dan reliabilitas kuesionernya. Yang tanggal 23 April analisis data, membuat PPT dan poster. Kemudian tanggal 25 April yaitu pengumpulan laporan. Mohon maaf ada kesalahan teknis dalam tulisan tahunnya. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasinya kami memilih mahasiswa matematika dan statistika UNP tahun 2018. Nah, dan sampelnya kami hanya memilih 30 responden dengan teknik pengambilan sampelnya dan pemilihan sampelnya itu menggunakan purposive sampling. Berikut instrumen penelitian. Pada penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner yang memuat pertanyaan atau pernyataan yang tertulis yang diajukan kepada responden. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun instrumen penelitian ini adalah yang pertama, membuat kisi-kisi instrumen. Di sini ada 4 variabel penelitian. Yang pertama, kepuasan, keamanan, fasilitas, dan kenyamanan berdasarkan indikator-indikatornya sesuai dengan variabel penelitiannya. Dan yang kedua, perhitungan skor. Dalam penelitian ini, skala yang digunakan adalah skala Likert, dan kategori jawaban yang digunakannya adalah yang pertama sangat buruk, yaitu presentasinya dari 0 sampai 20%. Yang kedua buruk 21 sampai 40%. Yang ketiga cukup 41 sampai 60%. Yang keempat baik 61 sampai 80%, dan yang kelima sangat baik 81 sampai 100%. Nah, dan di masing-masingnya memiliki skor yang berbeda-beda. Yang sangat buruk kami memberikan skor 1, buruk skornya 2, cukup skornya 3, baik skornya 4, dan yang sangat baik skornya 5. Teknik analisis data. Nah, dalam teknik analisis data ini yang kami gunakan adalah analisis data kuantitatif dengan menggunakan software SPSS. Inilah bentuk kuesioner yang kami buat dengan pertanyaan terbuka berdasarkan variabel penelitiannya yang akan diberikan kepada responden. Uji validitas dan reliabilitas instrumen. Pada uji validitas instrumen kami menggunakan SPSS. Nah, berikut langkahnya adalah yang pertama, sediakan datanya yang sudah didapatkan melalui kuesioner, yaitu terus buka SPSS, inputkan datanya pada SPSS sesuai dengan kolom pertanyaan di kuesioner dan buatkan nilai totalnya. Yang kedua, klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Setelah itu muncul kotak baru dan inputkan semua variabelnya. Yang selanjutnya lalu klik OK. Dan yang terakhir, pada pengujian instrumen ini peneliti menguji kepada 30 responden dengan 13 pertanyaan. Nah, hasil dari pengujian validitas dapat dilihat pada slide berikut ini. Nah, dari output SPSS yang telah dilihat pada slide ini dapat dilihat dari outputnya itu yang akan dihitung adalah nilai R hitungnya, di mana nilai R-nya terdapat pada kolom jumlah dan nilai persen correlation-nya. Kemudian setelah disederhanakan maka dapat dilihat disimpulkan bahwa pertanyaan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu merupakan pertanyaan yang valid.
di mana R hitungnya itu besar daripada R tabel. Nah, sedangkan yang tidak validnya itu adalah pertanyaan 4 dan pertanyaan 13 karena R hitungnya itu kecil daripada R tabel. Selanjutnya uji reliabilitas instrumen menggunakan SPSS. Langkah-langkahnya yaitu pilih menu Analyze, pilih menu Scale, kemudian Reliability Analysis. Yang kedua, masukkan skor pernyataan tiap konstruk ke dalam kolom items. Kemudian pilih alpha. Yang ketiga, klik statistik dan tampil Windows Reliability Analysis statistik. Bagian deskriptif for pilih item, scale if item, deleted, dan correlation. Setelah itu kemudian klik continue dan baru klik OK. Nah, maka keluar tampilan outputnya di mana nilai Cronbach alfanya 0,798 dengan end of distance-nya itu ada 11. Kesimpulannya adalah kuesioner reliable apabila nilai Cronbach alpha besar dari 0,6. Jadi skor tersebut bersifat reliable karena nilai 0,798 besar dari 0,6. Hasil analisis penelitian, yaitu pertama deskripsi respondennya. Di sini respondennya kami memilih mahasiswa UMP jurusan Statistika dan Matematika angkatan 2018, di mana terdapat 3 orang dari jurusan Matematika dan 27 orang dari jurusan Statistika. Hasil sebaran per item atau penilaian dari setiap pertanyaan yang diajukan itu kami berikan kategorinya, keterangannya yaitu SBU sangat buruk, BU buruk, C cukup, BA baik, SBA sangat baik. Nah, berikut ini pertanyaan-pertanyaan yang telah responden beri skornya, dan di sini saya akan menginterpretasikannya masing-masing pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan pertama yaitu di mana terdapat nilai frekuensi yang paling tinggi yaitu 20, di mana para responden lebih banyak memilih nilai C atau karakteristik C atau cukup. Jadi dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa petugas bersedia mendengarkan kritik dan saran dari penumpang menurut mahasiswa jurusan Statistika dan Matematika 2018. Pertanyaan kedua, nilai frekuensi yang paling besar, yang paling tinggi adalah 18 dengan bobot atau penilaiannya itu baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan petugas transparan sudah memuaskan dengan kategori baik menurut mahasiswa jurusan Statistika dan Matematika 2018. Pertanyaan yang ketiga yaitu frekuensi yang paling tertinggi adalah 19 dengan kriteria baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa penumpang sudah merasa aman ketika dalam bus menurut mahasiswa jurusan Statistika dan Matematika 2018 dikarenakan skornya minimalnya sudah cukup. Pertanyaan keempat, di sini nilai frekuensinya terdapat yang paling tinggi 19 yaitu kategori baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa penumpang sudah merasa aman ketika berada pada halte menurut mahasiswa jurusan Statistika dan Matematika 2018. Pertanyaan yang kelima, nilai frekuensinya juga banyak di kategori baik yaitu nilainya 18. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat fasilitas pendingin di dalam bus yang memadai dengan kategori baik menurut mahasiswa jurusan Statistika dan Matematika 2018. Pertanyaan yang keenam, kategorinya yang paling tertinggi adalah baik dengan frekuensi 18. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat tempat berpegangan yang cukup dan layak bagi orang yang berdiri dalam trans Padang dengan kategori baik menurut mahasiswa jurusan Statistika dan Matematika 2018. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketujuh, nilai frekuensi yang paling tertinggi yaitu 13 dengan kategori cukup. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat penerangan yang cukup di halte pada malam hari menurut mahasiswa jurusan Statistika dan Matematika 2018. Walaupun ada yang memilih buruk dan sangat buruk, namun hal tersebut masih kalah dengan banyaknya frekuensi yang baik atau cukup.
Pertanyaan yang ke-8, frekuensi yang paling tertinggi adalah 15 dengan kategori cukup. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perlengkapan P3K di dalam bus menurut mahasiswa jurusan Statistika dan Matematika 2018 dengan kategori cukup. Selanjutnya pertanyaan yang ke-9, terdapat nilai frekuensi yang tertinggi di kategori baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kursi yang tersedia masih layak untuk diduduki oleh penumpang dengan kategori baik menurut mahasiswa jurusan Statistika dan Matematika 2018. Selanjutnya pertanyaan yang ke-10, di sini frekuensi yang sama-sama tinggi yaitu baik dan sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kursi yang tersedia, alat pemecah kaca atau pintu darurat ketika terjadi situasi yang genting dengan kategori baik atau sangat baik menurut mahasiswa jurusan Statistika dan Matematika 2018. Selanjutnya pertanyaan ke-11 dengan frekuensi yang paling tertinggi yaitu 12 dengan kategori baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat papan informasi penyediaan jalur kedatangan dan kepergian bus Trans Padang menurut mahasiswa jurusan Statistika dan Matematika 2018 dengan kategori baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir itu pertanyaan ke-12. Frekuensi yang paling tertinggi adalah 10 dan dengan kategori baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurangnya ketersediaan tempat sampah yang cukup di dalam bus untuk menghindari pembuangan sampah sembarangan menurut mahasiswa jurusan Statistika dan Matematika 2018 dikarenakan presentasi yang tidak baik lebih besar daripada yang baik. Kesimpulannya, berdasarkan dari hasil analisis yang dipakai dapat disimpulkan bahwa mahasiswa UMP jurusan Statistika dan Matematika tahun 2018 merasakan pelayanan yang puas walaupun terdapat kekurangan dalam moda transportasi Trans Padang karena responden merasa bahwa pramugari atau pramugara petugas sangat baik lalu dapat menerima kritik dan saran penumpang. Setelah itu responden merasa puas, aman, nyaman walaupun kurangnya ketersediaan tempat sampah untuk membuang karcis supaya tidak berserakan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Itulah hasil presentasi dari kelompok, hasil diskusi kami dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.